Selamat datang kembali di Lemari Arsip. Kali ini, saya akan membahas beberapa kasus-kasus pembunuhan yang misterius, dan sampai hari ini, belum terpecahkan. Kasus misterius apa saja yang pernah terjadi di Indonesia? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like, untuk lebih membangun channel ini. Serta, coretkan komentar positif kalian, biar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Kasus misterius, kematian Aksena Ahad Dori, yang ditemukan tak bernyawa di Danau Kenanga, Universitas Indonesia, UI, Kota Depok, Jawa Barat, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret tahun 2015. Aksena, yang saat itu tengah menempuh pendidikan, di jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA Universitas Indonesia itu, pertama kali diduga, telah melakukan aksi bunuh diri. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, muncul sebuah dugaan bahwa Aksena merupakan korban pembunuhan. Salah satu barang bukti yang dianggap janggal oleh pihak kepolisian adalah surat wasiat yang diduga bukanlah tulisan tangan Aksena sendiri. Walaupun pihak kepolisian yakin bahwa Aksena merupakan korban pembunuhan, namun hingga saat ini, pihak kepolisian masih belum bisa menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Aksena. Fuad Muhammad Syafruddin, atau biasa dipanggil Udin, adalah seorang wartawan surat kabar harian Bernas, asal Yogyakarta. Selama bekerja sebagai wartawan, Udin sudah menulis banyak laporan yang membuat penguasa politik panas. Selama bekerja sebagai wartawan, Udin sudah menulis banyak laporan yang membuat penguasa politik panas. Terakhir, Udin tengah melakukan liputan pemilihan Bupati Bantul untuk masa jabatan tahun 1996 sampai tahun 2001. Salah satu calon yang mencolok adalah Sri Roso Sudarmo, yang sempat dikabarkan telah dipindah tugaskan ke daerah lain, tapi entah mengapa, hal yang terjadi justru sebaliknya. Sri Roso Sudarmo malah ikut sebagai salah satu kandidat pemilihan Bupati Bantul saat itu. Akhirnya, Udin membuat banyak laporan dengan berbagai kritik pedas, mulai dari 3 kolonel ramaikan bursa calon Bupati Bantul, dan isak tangis warnai pengosongan Parangtritis. Sebelum meninggal dunia, Udin sempat pulang ke rumahnya pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 1996. Saat itu dia terlihat tegang dan gelisah, seperti tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dan benar saja, pada malam itu, Udin diserang oleh pria tak dikenal. Kepalanya dihantam, dan perutnya ditusuk besi. Udin yang terluka parah segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Jebugan Bantul, sebelum akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. 3 hari setelah mendapat perawatan intensif, Udin dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Bethesda, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 1996, pada pukul 4.50 sore. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan Udin, yang bernama Dwi Sumaji, alias Iwik, yang bekerja sebagai sopir di perusahaan iklan. Namun sayangnya, Iwik hanyalah tumbal. Iwik mengaku di dalam persidangan bahwa dirinya diancam
dan dipaksa mengaku telah membunuh Udin. Akhirnya, pada bulan November tahun 1997, pengadilan memvonis bebas Iwik. Majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada bukti yang menguatkan Iwik adalah pelaku pembunuhan. Pada tanggal 23 November tahun 1981, masyarakat Jakarta dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di trotoar yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan. Korban pembunuhan itu ditemukan pada dua kardus yang berbeda, dalam kondisi telah dimutilasi. Berbagai sumber menyatakan bahwa korban diduga dimutilasi dengan menggunakan gergaji besi. Bahkan almarhum Dr. Abdul Munim Idris, ahli forensik legendaris dari RSCM, yang bertugas memeriksa korban mutilasi saat itu mengatakan bahwa pelaku pembunuhan tidak hanya memutilasi korban saja, tetapi juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Wajah, telapak tangan, dan telapak kaki korban masih utuh, namun seluruh bagian tubuh lainnya telah disayat-sayat. Seluruh keterangan Dr. Munim Idris ini dibukukan dengan judul Indonesia X-File yang terbit pada bulan Juni tahun 2013. Dr. Munim juga menduga bahwa pelaku mutilasi lebih dari satu orang, karena untuk mengerat tulang dan mengelupas mayat bukanlah pekerjaan mudah. Namun sampai saat ini, pihak kepolisian masih belum menemukan titik terang siapa sosok pembunuh sadis tersebut. Warga Kelurahan Ceger, Cipayung dikejutkan dengan penemuan mayat yang tergeletak di atas jembatan Supriyadi 2, pada hari Rabu, tanggal 25 November tahun 2015. Korban diketahui adalah seorang waria, bernama Muhammad Safrizal, alias Sela Aprilia. Menurut saksi setempat, mereka sempat mendengar suara minta tolong dari atas jembatan. Pada saat itu, kedua saksi sedang berada di bawah jembatan. Setelah mendengar suara minta tolong, kedua saksi segera naik ke atas jembatan. Di sana, mereka sempat melihat ada dua pria dengan gelagat aneh di dekat korban. Tapi sayang, kedua orang itu segera menancap gas dengan menggunakan motor berjenis Matic. Pihak kepolisian menyatakan bahwa Sela bukanlah korban pencurian atau begal, sebab seluruh barang-barang berharganya ditemukan utuh di dekat jasad korban. Di tubuh korban terdapat luka tusuk di bagian rusuk kiri dan di bagian paha kiri. Sampai saat ini, polisi masih belum mengetahui motif pembunuhan dan pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Sela Aprilia. Kalian pasti tidak akan lupa tragedi Mei tahun 1998, yang sudah berlalu 26 tahun lamanya. Namun, berbagai kisah dibalur kengerian, terus membekas di hati para korban, dan para relawan yang aktif di masa itu. Salah satu tragedi mengerikan adalah, pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia, HAM, yang juga korban pemerkosaan Mei tahun 1998, Ita Martadinata. Ita yang masih berusia 18 tahun, dibunuh pada tanggal 9 Oktober tahun 1998, beberapa hari sebelum memberikan kesaksian, di hadapan Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, di New York, Amerika Serikat. Ita Martadinata, ditemukan tewas di dalam kamarnya sendiri, dengan luka menganga di bagian lehernya, dari ujung kiri, sampai ujung kanan lehernya digorok, dan sampai saat ini, kasus pembunuhan Ita Martadinata, dan kasus pemerkosaan massal pada Mei tahun 1998 tetap menjadi misteri. Para pelaku, atau dalang di balik peristiwa tersebut, belum terungkap hingga 26 tahun kemudian.
itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, cermat dalam memilih, karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata di lemari arsip selanjutnya.